saat ini, detik ini, saya dan sampean kudu betul-betul noto ati, noto niat bahwa apa yang kita lakukan ini semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, lillahi ta'ala, jangan ada yang lain. Kau usah bayangkan cantiknya Suwaibah ya. Iya. Wis betul-betul lillahi ta'ala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Santri Indonesia Kreatif, konten kajian Islam, inspirasi, motivasi, dan sholawat. Kaum muslimin rahimakumullah, kali ini akan dibahas tentang babul munakahat ataupun pernikahan. Arti munakahat secara bahasa berarti pernikahan ataupun perkawinan. Sedangkan dalam istilah syariat, nikah berarti melakukan suatu akad dan perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar sukarela, cinta, persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga yang bahagia dalam menaungan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernikahan menurut Undang-Undang Perkawinan di negeri kita Indonesia nomor 1 tahun 1974 pasal 1 diartikan, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ijab kabul begini ini nikah kita, ijab kabul kita karena Allah, pasti kita masuk man nakaha lillah wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Siapa yang menikah ataupun menikahkan keduanya karena Allah, maka perjalanan rumah tangganya akan selalu dalam pertolongan Allah. Amin. Ayo nikah. Niat artinya niat karena Allah. Di antara tujuan pernikahan adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Rum ayat 21, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Allah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Surah Ar-Rum ayat 21. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat yang lain, yaitu terdapat surah Nur ayat 32, agar manusia tidak takut untuk melakukan pernikahan, karena sesungguhnya pernikahan ini memiliki fadilah dan keutamaan yang luar biasa. Dalam surah Nur disebutkan,
وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله سميع عليم. Dan nikahilah orang-orang yang masih membujang di antara kalian, dan juga orang-orang yang layak untuk menikah dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, jika mereka kekurangan, Allah akan memberikan kemampuan untuk mencukupi kepada mereka dengan karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala atas fadilah pernikahan. Kaum muslimin rahimakumullah. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada para pemuda yang sudah dianggap mampu untuk menghidupi suatu rumah tangga. Dalam hadisnya, "Ya ma'asyaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawmi fa innahu lahu wija'un." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian berkemampuan untuk menghidupi suatu rumah tangga, falyatazawwaj, maka menikahlah, karena dengan itu lebih menundukkan terhadap pandanganmu dan lebih membentengi terhadap farjimu atau kemaluanmu. Dan barang siapa yang tidak mampu untuk melakukannya, maka hendaklah ia bertirakat dengan berpuasa, karena dengan berpuasa bisa membentengi dari perbuatan yang keji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Tirmidzi dan lain-lainnya. Kanthi jumelenggunging kanthi ungling gening gongso kebukiru. Katingal kumelawi astanipun Sirat Mojori sang temanten sinarimbit ingkang samya abebalangan ambalang gantal ambalang suruh matmurose. Iya, pernikahan itu adalah ibadah yang sangat mulia, yang hukum awalnya memang sunnah, tapi kemudian pada penerapannya kesunahan itu bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bahkan bisa menjadi haram, tergantung pada tujuan orang melakukan pernikahan itu sendiri, kesiapan secara fisik maupun mental bagi calon pengantin, baik itu laki-laki maupun perempuan ataupun salah satunya. Katingal pangadibu sono ingkang den bandegani wonten panjenenganipun Ibu Zuni Sigit. Tumapaing asto ugi kanthi hangrapal japa mantra-mantra umbul donga. Ingkang sampun kersa hampar tetisaken nyaketi kendoko bokor kencana ingkang isinipun tirta wening, tirta sekar. Ya, pernikahan itu sangat mulia, ya, saking mulianya bahwasanya Kanjeng Nabi juga mensabdakan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Sampai dihubungkan dengan pernikahan ini bahwasanya Kanjeng Nabi itu menikah gitu loh, dan kemudian barang siapa yang tidak suka serta merta tidak suka untuk menikah, tidak mau menikah serta merta tidak suka untuk menikah, maka kata Kanjeng Nabi, falaisa minni, bukan dari golonganku. Orang belum menikah tidak masalah, tapi jangan membenci pernikahan, ya. Orang belum menikah tidak masalah, tapi jangan membenci pernikahan. Sule kembar mayang ingkang sampun kaasta saking panjenenganipun Senopati sakembaran. Tumaping astanipun Sirat Mojori sang temanten sinarimbit pangadibu sono ingkang den pandegani ingkang sampun anggadhahi asma kondang kaloko. Ya, luar biasa pernikahan kalau dipandang dari sisi hebatnya di mana? Ya, hebat sekali. Dengan menikah sesuatu yang mungkar
suatu yang keji itu bisa menjadi nilai ibadah. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim bersentuhan tangan, apalagi sampai bercumbu, berciuman, itu menjadi suatu dosa yang sangat besar. Kan tetapi yang dilakukan bagi orang yang telah menikah, dilakukan dengan hasrat dan penuh cinta, kasih sayang karena Allah Ta'ala, maka itu menjadi nilai ibadah. Ya, nikah itu harus serius. Ijab qabul, akad nikah itu harus serius. Harus lillahi ta'ala, harus karena Allah dan demi Allah. Ya. Yang baik itu yang menikahkan maupun yang dinikahkan. Ya. Semuanya harus lillah. Oleh karena itu biasanya diajak syahadat dulu, diajak istighfar dulu supaya lillah. Akan sampai disebutkan man nakaha wa ankaha lillah faqad istahaqqa wilayatallah. Nah, barang siapa yang menikah atau menikahkan karena Allah Ta'ala, bukan karena cantiknya seseorang, bukan karena kayanya seseorang, bukan karena ningratnya seseorang. Kita boleh memilih ningrat, kita boleh memilih kaya, kita boleh memilih cantik, boleh, semuanya itu boleh. Kan tetapi semuanya harus dilandaskan karena Allah Ta'ala, yang menjadi hak pertama untuk mendapatkan tujuan pernikahan yang hakiki itu adalah harus lillahi ta'ala. Nanti kalau saya bilang halan, saya getak gini sampai langsung qabil tuh, jangan ada gang ya, qabil tuh. Setelah itu nggak apa-apa, nikahaha wa taswijaha li nafsi bil mahril madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya akhi fillah Ahmad Solihul Amin, Labaik. Ibn Kiai Ahmad Bishri, Labaik. Uzawwijuka ala ma amarallahu bihi minal mu'asyarah bil ma'ruf, ankahtuka wa zawwajtuka makhtubataka Suwaibatul Aslamiyah binta Kiai Agus Salim Al-Haj Mauliyata akhiha Muhammad Afif Zamrani alladhi wakalani hada bimahri 5 malayin rubiyatan halan. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha li nafsi bil mahril madhkuri halan.